Tes. Kita protokol dulu ya. Ya, protokol kesehatan dulu. Nggak bisa dibikin mundur lagi ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Mbak Aisyah Rani, selaku manajernya, manajer dari Mbak Sarini, juga adiknya Mbak Sarini dari tim kuasa hukum. Yang saya hormati teman-teman media, hari ini kita lakukan rilis ya. Kemarin sudah memang saya sampaikan ada beberapa yang dipertanyakan oleh teman-teman wartawan tentang laporan polisi. Kasusnya adalah pengungkapan penyebaran konten dan video bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik ya. Ini masuk di pasal 27 junto pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya ya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kuasa hukum dari saudari Sarini ya. Ternyata memang ada korban, merasa bahwa memang Ibu Sarini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya penyebaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya, saya sebutkan di dugaan pasal yang dipersangkakan. Jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dibentuk tim ya, setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah Subdit 4 Bibit Cyber ya, Krimsus Polda Metro Jaya, melakukan pendalaman. Ada 2 akun ya, ada 2 akun yang dilaporkan. Kemarin saya sampaikan ada 1, ada 2 akun yang dilaporkan. Yang pertama adalah akun Danunyinyir 99 @danunyinyir99. Yang kedua adalah akunnya @rumpi.manja.official. Ya, ada 2 akun yang dilaporkan. Yang pertama Danunyinyir 99 ini, si pemilik akun ini memposting ya, memposting di akunnya itu ada gambar, disondingkan gambarnya dari Syahrini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan Syahrini dalam keadaan yang pornografi ya. Ini yang disebar di akun yang bersangkutan karena memang pelaku atau pemilik akun ini memang followersnya termasuk banyak ya. Itu yang disebarkan sehingga banyak beranggapan bahwa saudari S inilah yang pornografi di gambar tersebut. Itu dugaan yang banyak dari para netizen yang ada ya. Itu pertama. Yang kedua, akun @rugi.manja.official ya. Ini juga yang beredar, yang sementara sekarang masih dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan sudah berjalan. Pemilik akun ini sudah sempat dilakukan atau diamankan oleh tim penyidik. Inisialnya adalah M. Dia adanya di Pulau Sumatera. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan profiling serta beberapa teknik yang dilakukan oleh tim penyidik, digabungkan dengan pengakuan dari saudari M bahwa memang akun itu dia yang membuat dulu. Tetapi di tahun 2019 akunnya itu sudah dijual kepada seseorang sejak tahun 2019. Itu menurut pengakuan daripada saudari M. Dan memang setelah dilakukan penyusuran sampai sekarang akun itu masih berjalan ya. Ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim penyidik Bit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya ya. Posisinya sekarang berada di sekitar daerah Pulau Bali ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita lakukan untuk mengamankan si pelakunya
Tetapi untuk akun dan nyinyir 99 ini setelah dilakukan penyidikan berhasil kita amankan satu TSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun dan nyinyir 99 ini. Ya. Diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Yang bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu, dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya, dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang saya sampaikan tadi. Gambarnya Syahrini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Syahrini dalam bentuk pornografi, dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan, ya, dipersangkakan di pasal 27, juga di pasal yaitu pasal 45 dan juga undang 44 tentang pornografi di pasal 4. Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans adalah salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar dia akun ini, dan memang itu kerjaannya setiap hari dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu untuk di-endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan ada pelapor atas nama siapa tadi itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada, ya, dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus, ya, teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumpi.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran. Mohon kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rumpi.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 atau pasal 45. Ya. Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak dianggap benar oleh korban. Ya, ada tuduhan di dalam chatting yang di situ yang korban tidak merasa berbuat seperti itu dan bisa mencemarkan nama baik si korban sendiri maupun yang dituduhkan. Jadi korban bersama dengan keluarga besarnya. Ya, itu yang sementara kita lakukan pengejaran, sudah kita lakukan pendalaman, kita lakukan penangkapan untuk mengamankan si pelaku yang kita lakukan pengejaran tersebut. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi, ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Ya, ini mungkin yang bisa sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi lah kepada para saudara-saudara kita yang berhobi bermain dengan media sosial. Sebenarnya itu sering saya sampaikan. Sebaiknya pertama, tolong yang utama adalah saring berita tersebut sebelum kita sharing. Ya, ini bijak bermain media sosial. Mari kita saring dulu, jangan langsung main, karena banyak kita punya orang-orang yang hobi bermedia sosial ini pengennya nomor satu kan. Dia tanpa saring dia langsung main sharing. Ada undang-undang di sini yang mengatur, undang-undang ITE
ancamannya cukup tinggi. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun tanpa dia sadari. Ya. Kemudian apabila mendapatkan berita media sosial harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya, saya katakan tadi, syaratnya seperti apa, tolong dicek betul apakah berita itu benar atau tidak. Kalau perlu konfirmasi jangan kasihan nanti orang tidak salah kemudian di-share begitu saja dengan bangganya menyampaikan kepada grup-grup yang lain, padahal banyak yang dilakukan di sini, ya diamankan di sini. Aduh Pak, saya kan nggak niatnya begitu, tetapi akhirnya ada aturan, ada unsur-unsur yang bisa menjerat para pelaku-pelaku ini, para orang-orang yang coba men-sharing secara masif. Ya, ancamannya 4 sampai 6 tahun di Undang-Undang ITE. Yang terakhir mungkin posting dokumen yang terbaik yang bersifat pemberitaan ataupun sebuah informasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang tolong betul-betul memang saya katakan betul-betul berita yang kita mau sharing tersebut betul-betul berita-berita yang memang akurat, sudah A1 yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan nantinya akan bisa berakibat fatal pada diri sendiri. Ya, kasihan masyarakat yang tidak mengerti. Ya, penyebaran apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Polda Metro dalam hal ini Krimsus Polda Metro telah memiliki sekitar 480 berita-berita hoax. Kalau orang tanyakan saya, Pak, angka kriminal selama pandemi naik atau tidak? Kalau secara total sebenarnya tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tetapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang memang ada peningkatan. Seperti apa? Penyebaran berita bohong atau hoax. 480 lebih yang sudah diselidiki oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Dan sudah banyak yang diungkap. Banyak juga yang kita sudah sampaikan ke teman-teman atau dari Kominfo untuk berita tersebut di take down, karena nanti bisa jadi kalau nggak disegera kita turunkan atau kita hack atau kita take down berita tersebut, bisa jadi nanti menyesatkan masyarakat yang tidak mengerti. Jadi tolong teman-teman semuanya bisa menyadari, mari kita bijak bermain media sosial. Kalau memang tidak terlalu penting, tidak usah kita membantu untuk men-sharing berita tersebut. Ya, malah bagusnya sebaiknya diam saja. Ya, jadi saring sebelum sharing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya.